kami dari kelompok 55 akan menjelaskan tentang hantaran listrik pada kawat. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman semua tentang apa itu hantaran listrik pada kawat. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Saya Dusana Safira dengan NIM D6211026 dan rekan saya. Saya Hasna Hairunisa dengan NIM D600021024. Saya Afifuddin Abdullah Alfirdaus, NIM D600210263. Hantaran listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses pemindahan elektron inilah yang disebut dengan listrik. Adapun rangkaian listrik terdiri dari dua rangkaian. Yang pertama ada rangkaian seri dan yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah salah satu rangkaian yang disusun secara sejajar. Rangkaian seri sendiri terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Sedangkan rangkaian paralel sendiri adalah salah satu rangkaian yang disusun secara berderet. Rangkaian paralel merupakan salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edat untuk mengalirkan arus. Dalam kendaraan bermotor, sebagian besar beban listrik dihubungkan secara paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum Ohm, yaitu hukum Ohm adalah suatu ilmu dalam fisika yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatannya dalam suatu rangkaian listrik. Hukum Ohm sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827 melalui karyanya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Untuk bunyi hukum Ohm seperti ini, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beta potensial yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Seperti yang dibilang di awal, kalau hukum Ohm ini dasar dari berbagai ilmu elektronik yang berhubungan sama rangkaian listrik, seperti perangkat TV, kulkas, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Jadi, memang benar kalau hukum Ohm merupakan dasar dari semua rangkaian listrik. Makanya, kita harus paham sama materi ini. Nah, rumus hukum Ohm. Setelah paham pengertian dan manfaat dari hukum Ohm, sekarang harus paham juga rumusnya, yaitu berdasarkan bunyi hukum Ohm, maka bisa dituliskan rumus hukum Ohm sebagai berikut. V sama dengan I kali R. V sendiri tegangan listrik, I kuat arus ampere, R hambatan. Rumus itu bisa juga untuk mencari kuat arus listrik dan hambatannya. Tinggal dibalik-balik aja rumusnya, yaitu sesuai dengan piramida berikut. Jadi, untuk mencari tegangan listrik, gunakan rumus V sama dengan I kali R. Dan mencari kuat arus listrik, gunakan rumus I sama dengan V bagi R. Jika yang kamu cari adalah hambatan listrik, maka rumusnya R sama dengan V bagi I. Jadi intinya kamu harus mengingat piramida itu. Daya listrik merupakan tenaga listrik per satuan waktu. Jika satuan tenaga dinyatakan dalam joule dan waktu dalam detik, maka besarnya daya dinyatakan dalam watt. Daya pada arus bolak-balik merupakan fungsi waktu, sehingga daya pada arus ini bisa dinyatakan nilai daya rentah selama satu periode. Disipasi daya merupakan berubahnya tenaga mekanis atau listrik menjadi tenaga panas per satuan waktu. Panas ini umumnya terbuang begitu saja, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Tenaga listrik yang berubah menjadi panas pada sepotong kawat dengan resistansi R dan dialiri arus listrik sebesar I adalah P sama dengan I kuadrat kali R tiap detiknya. Dengan V menggunakan definisi resistansi dan R sama dengan V per I, sehingga dapat dieliminasi, I menjadi rumus P sama dengan V kali I,
di mana P merupakan daya listrik dengan satuan watt, V merupakan tegangan dengan satuan volt, dan I merupakan arus dengan satuan ampere. Karena ada daya yang terdisipasi menjadi panas, maka tahanan lampu pijar berubah dengan berubahnya tegangan. Adapun contoh dari hantaran listrik ialah voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik. Pada peralatan elektronik, voltmeter digunakan sebagai nilai tegangan kerja. Contoh hantaran listrik yang kedua yakni lampu pijar. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini dia gambaran dari lampu pijar. Dan lampu pijar sendiri itu atau bohlam itu bekerja dengan cara menyalurkan listrik melalui filamen, kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut menghalangi kontak langsung dengan udara, sehingga filamen dapat bertahan lama karena tidak terkena oksidasi. Cahaya lampu pijar sendiri berasal dari nyalanya filamen. Nah, kawat tipis dari tungsten saat lampu dinyalakan arus, listrik memanaskan filamen sehingga suhu bisa mencapai 2200 derajat Celcius hingga filamen berpijar. Akibatnya, untuk menghasilkan cahaya lebih terang butuh energi yang lebih besar atau energi listrik yang lebih besar. Jadi, jika lampu pijar itu menyala lebih terang atau lebih kuat, berarti arus listrik atau hantaran listrik yang ada itu lebih besar atau lebih kuat. Mungkin sekian penjelasan hantaran listrik pada kawat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.